yang diberlakukan pada Pilpres kemarin akan diberlakukan di Pilkada, baik DKI maupun Jawa Tengah. Presiden kita, Bapak Joko Widodo, tidak paham dan tidak mengerti apa itu konsep kenegaraan, kawan-kawan. 100 hari menjelang lengsernya Joko Red Flag Widodo. Dan banyak masyarakat belum mengakui kemenangan tersebut. Kalau Pak Jokowi perusak demokrasi, ya udah pasti Indonesia udah nasibnya samalah kayak Korea Utara. Nah, masih ada harapan-harapan dari para pembenci Pak Jokowi dan pemerintahan ini untuk melengsarkan Pak Jokowi secara tidak terhormat di akhir masa jabatannya. Percuma lah kalian melakukan itu ya. Jokowi anjing kapitalis, jangan salahin kita. Halo teman-teman perspektifku, waduh gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya kali ini barengan sama aku di sini dan seperti biasanya juga kalau barengan sama aku ingin mengajak kalian untuk mencari info-info menarik apa hari ini yang cocok banget buat dikulik. Dan seperti biasanya juga tidak usah terlalu banyak babi bu, yuk langsung aja kita tonton videonya. Yang diberlakukan pada Pilpres kemarin akan diberlakukan di Pilkada, baik DKI maupun Jawa Tengah, terutama terkait dengan keluarga Jokowi. Kita tahu bahwa kemenangan 02 kemarin masih tanda tanya. Dan banyak masyarakat belum mengakui kemenangan tersebut. Mengapa? Pertama, karena adanya dugaan suara fiktif sebesar 54 juta DPT yang diduga tanpa memiliki NIK, tanpa KK, dan tanpa tanggal lahir. Dan sampai sekarang belum pernah diungkap kebenaran tersebut. Yang kedua, adanya penggelembungan melalui Sirekap yang sampai sekarang belum pernah diungkap dan belum pernah diaudit dan belum dinyatakan kepada publik tentang kebenarannya. Ketiga, adanya penggunaan bansos yang luar biasa sehingga dapat mempengaruhi suara-suara, dan oleh karena itu cara-cara demikian diduga akan dipergunakan untuk pilkada, terutama bagi calon-calon dan keluarga Jokowi yang mencalonkan diri baik di DKI maupun di Jawa Tengah nantinya. Hati-hati ini pesan ya, hati-hati katanya, hati-hati. Tapi ngomong-ngomong masyarakat yang belum mengakui kemenangan 02 itu siapa ya? Kayaknya kok barisan sakit hati aja sih yang belum mengakui dan menerima ya kan? Kayaknya orang-orang yang sudah bisa legowo untuk yang mungkin tidak bisa menang gitu ya. Ya ini kayaknya berlaku untuk orang-orang yang masih sakit hati dari hasil pilpres kemarin kayaknya, ya kan? Dan kalau menurut hasil pilpres itu kan menang Pak Prabowo ya. Berarti ya bukan sebagian besar masyarakat itu. Kalau sebagian besar masyarakat berarti ya harusnya yang menang bukan Pak Prabowo sih. Maka perlu saya sampaikan dengan tegas dan saya sampaikan secara terang-terangan bahwasanya Presiden kita Bapak Joko Widodo tidak paham dan tidak mengerti apa itu konsep kenegaraan, kawan-kawan. Kalau dia paham dan mengerti apa itu konsep kenegaraan, maka keadilan yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia akan merata pada rakyatnya, teman-teman. Pancasila yang kita kenal, keadilan sosial bagi rakyat Indonesia sekarang adalah apa? Keadilan sosial bagi para birokrat, bagi mereka, kawan-kawan. Betul apa betul? Maka perlu saya tegaskan, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di jalanan, maka berikan kami ruang untuk memberikan aspirasi. Maka saya memberikan pada bapak-bapak polisi untuk membukakan ruang kepada kita semua. Sebelum kita merubuhkan beton-beton yang besar ini, Pak, tolong ultimatum dari masyarakat, dari mahasiswa, teman-teman polisi, adik-adik polisi, tolong didengar. Kami ingin ada perwakilan dari yang di dalam istana sana untuk hadir di sini untuk beraudiensi kepada kita, berbicara kepada kita. Maka kami minta kelapangan dadanya Bapak Polisi. Ini merupakan upaya, teman-teman. Kalau kita tidak dengar, ini merupakan upaya, adalah upaya pembungkaman. Maka
Dari upaya pembungkaman ini, Uji Tunggul pernah menyampaikan kepada seluruh elemen yang melawan, kepada seluruh teman-teman mahasiswa di saat tahun 1998. Pasalnya, jika usul ditolak tanpa ditimbang, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka apa itu kawan-kawan? Apa kata itu kawan-kawan? Oke, jadi ini tuh demonstrasinya mahasiswa ya kepada Pak Jokowi yang katanya sih Pak Jokowi itu gagal sebagai presiden. Emang iya Pak Jokowi gagal? Tapi kok kayaknya prestasinya banyak ya? Ya kan? Tingkat kepuasannya juga tinggi loh Pak Jokowi. Bahkan kayak Pak Jokowi selalu dikagumi nih buat orang-orang yang di luar Indonesia. Emang bener ya? Kalau pendapat kalian gimana? Emang benar Pak Jokowi gagal jadi presiden? 100 hari menjelang lengsernya Joko Red Flag Widodo, apa saja warisan problematik yang akan ia tinggalkan? Beban utama jelas IKN yang bahkan anaknya pun menolak tinggal di sana. Kereta cepat yang bikin BUMN cepat bangkrut. Tabungan penderitaan rakyat alias tapera. Motor dan mobil wajib diasuransikan. Pajak pertambahan nilai naik jadi 12% tahun 2025. Jadi bagi yang sering jajan di restoran siap-siap ya. Dan akibat kecanduan berkuasa hingga merudah paksa aturan konstitusi sesuka hati berdampak pada rendahnya minat investor menaruh uangnya di republik ini. Mental yang diwariskan masih makelar, menyambut investor gegap gempita, tapi iklim bisnisnya masih compang-camping. Ingat, dinasti politik itu memang keniscayaan, tapi bukan dikondisikan saat masih berada di pucuk kekuasaan. Benar-benar what the pol. Ngomongnya Joko Red Flag Widodo. Agak gimana gitu ketika aku masih mendengarkan suara rakyat yang terima kasih kepada Pak Jokowi, yang merasakan ada peran masyarakat untuk daerahnya di masa pemerintahnya Pak Jokowi yang sebelumnya itu tidak didapatkan. Agak lucu juga ketika aku baru mendengarkan Pak Jokowi itu menjadi presiden yang mendapatkan survei tertinggi bahkan melebihi pemimpin-pemimpin di negara maju. Selalu ya biasalah politik di negeri kita ya, itu kan selalu seperti itu. Setiap kali ada pemimpin yang mau lengser selalu berakhirannya seperti itu. Banyak sekali orang-orang yang menghujat, banyak sekali hal yang dikritisi, mendadak dikritisi ya, padahal sebelumnya baik-baik aja kayaknya. Kalau Pak Jokowi perusak demokrasi, ya udah pasti Indonesia udah nasibnya samalah kayak Korea Utara. Nah, itu ya. Yang jadi pertanyaannya ini, Pak Jokowi ini perusak demokrasi yang mana? Ya, yang mana yang merusak demokrasi? Ada beredar VT di masa gugatan MK itu, beredar lagi. VT-nya seperti ini. Baik teman-teman yang saya hormati, tadi pagi pada sebelum jam 11 itu Ketua Umum PDI Perjuangan, Ketua Umum P3 Perindo. Ini VT sebenarnya udah lama ya. Terjadi pada saat PDIP mengajukan gugatan ke MK, tapi disebar lagi. Karena apa? Masih ada harapan-harapan dari para pembenci Pak Jokowi dan pemerintahan ini untuk melengserkan Pak Jokowi secara tidak terhormat di akhir masa jabatannya. Percuma lah kalian melakukan itu ya. Pak Jokowi itu sudah dinyatakan sebagai presiden terbaik di dunia. Allah sudah memuliakan Pak Jokowi. Jadi upaya kalian untuk menjatuhkannya, mendowngrade Pak Jokowi itu akan sia-sia. Karena apa? Yang membela Pak Jokowi itu 77% rakyat Indonesia. Saya salah satunya. Kalau soal ini emang benar ya. Jadi beberapa waktu belakangan ya semenjak pasca Pilpres kemarin mendadak banyak hal, banyak info yang kurang benar ya. Hoax tersebar di dunia maya. Apalagi dengan kemudahan teknologi saat ini tuh jadi lebih gampang lagi info-info hoax itu tersebar ya kan. Entah siapa yang menginisiasi adanya info-info seperti itu. Lalu yang membuat agak greget sebenarnya aku pribadi agak greget itu ketika orang-orang itu ya percaya dengan kabar-kabar hoax gitu loh.
zaman sekarang itu emang agak susah gitu loh membedakan berita yang hoax ataupun yang valid gitu, apalagi dengan ya tadi yang aku sebutkan tadi, dengan kemudahan teknologi itu ada enaknya ada nggak enaknya. Ini yang nggak enaknya tuh kayak gini, susah banget untuk memilah ini info yang hoax mana yang nggak, yang mana kayak gitu. Apalagi sekarang ini konteksnya itu Pak Jokowi mau turun, banyak orang yang mendadak menyerang ya kan, terus banyak sekali hinaan-hinaan, banyak sekali kabar-kabar buruk yang sepertinya rasa-rasanya ingin untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Jokowi anjing kapitalis, ya jangan salahin kita. Kalau sekarang bisa berapa? Duitnya dulu berapa? Wah, udah kacau. Dulu nggak ada yang punya uang ke sana semua, militer di sana, penguasa di sana, yang punya duit di sana. Tapi karena Mbak Mega punya kekuatan rakyat, dan kalau rakyat bersatu maka tidak dapat dikalahkan. Hati-hati, tadi Bung Wilson bilang, ini neo orba sudah mau muncul lagi. Maka kita harus bersatu untuk melawan Jokowi. Setuju? Padahal Pak Hasto udah wanti-wanti, jangan sebut nama. Boni, saya ibu, jangan sebut nama. Mbak Mega kan dari dulu gitu, udah jalur hukum. Mbak Mega itu orang yang paling santun bang. Kita udah gregetan banget ya kan. Soeharto begini-begini, jangan. Jalur hukum. Sekarang juga begitu, jangan sebut nama. Soal nanti ada yang ketelepasan. Jokowi anjing kapitalis, ya jangan salahin kita. Namanya masa ya kan, kita kan biasa aja suka nakal-nakal dikit. Itu ya kan, dari dulu begitu. Bu Mega orangnya santun banget. Gimana kalau pendapat kalian, apakah benar Bu Mega itu santun banget orangnya? Saya pikir pernyataan seperti ini tidak pantas ya disampaikan seorang pejabat publik ya. Kalau nggak salah Mbak Rifka kan juga anggota parlemen ya. Kita tahu bahwa Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, adalah orang yang sangat menghargai orang-orang, sangat menghargai masyarakat. Kita tahu itu sudah dikenal luas. Itu sebabnya Pak Jokowi itu sangat dicintai oleh masyarakat. Bahkan di periode kedua tingkat kepuasan publiknya 80%. Tidak ada loh pemimpin di dunia di periode kedua di akhir masa jabatannya masih begitu dicintai oleh masyarakatnya dengan tingkat approval rating 80%. Itu mungkin satu-satunya di dunia mungkin Pak Jokowi. Jadi sekali lagi, kalau misalnya dibilang sombong, saya pikir fakta atau kenyataan atau opini masyarakat itu kan tidak bisa bohong. Suara masyarakat itu kan sebenarnya suara yang lebih jujur. Jadi kalau saya percaya bahwa lebih percaya apa yang dipercaya oleh dilihat oleh masyarakat, melihat sosok Pak Jokowi sebagai orang yang betul-betul serius membangun bangsa, menghargai orang lain, menghargai termasuk juga para lawan politik. Bahkan kalau kita ingat dulu Pak Prabowo pernah bertarung secara cukup sengit 2 kali pemilihan dengan Pak Jokowi, dan ketika di periode kedua dirangkul menjadi anggota kabinet. Ini membuktikan bahwa Pak Jokowi ini adalah orang yang sangat terbuka, yang sangat menghargai orang lain, dan dicintai oleh rakyat. Jadi sekali lagi pernyataan ini saya pikir kurang pantas. Saya pikir pernyataan seperti ini tidak pantas ya disampaikan seorang pejabat publik. Nah, sudah dijawabkan oleh, tadi ada salah satu politisi PSI yang merespon dari apa yang dikatakan oleh politisi PDIP tadi. Aku juga sependapat dengan beliau. Jadi rasa-rasanya apa yang disampaikan oleh politisi PDIP tadi kurang pas ya, kurang tepat gitu ya. Apalagi beliau ini kan pernah duduk di kursi DPR. Harusnya lebih tahu bagaimana cara menjaga etikanya ketika berkomunikasi seperti itu. Tadi kan sempat disinggung juga ya soal Bu Mega itu orang yang sangat santun. Harusnya ya kalau memang nih bener nih ketumnya itu santun, harusnya para anggotanya juga meniru kesantunan itu. Tapi aku tidak melihat hal itu. Kecintaan dan kepedulian Presiden Jokowi kepada anak-anak Papua. Menjelang Hari Anak Nasional, HAN 2024, Presiden Jokowi akan terbang langsung ke Papua dan merayakannya bersama anak-anak Papua. Perayaan Hari Anak Nasional ini nantinya akan dilakukan Presiden Jokowi bersama Ibu Negara Iriana Jokowi. Perayaan ini menjadi bukti nyata kecintaan dan kepedulian nyata mereka kepada anak-anak Papua yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Mengingat
Kunjungan ini bukan dilakukan pertama kalinya oleh Presiden dan Ibu Negara. Tercatat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Presiden Jokowi sudah 18 kali menginjakkan kaki di bumi Cendrawasih dan jadi Presiden RI pertama yang lakukan kunjungan terbanyak ke wilayah Papua. Untuk itu, mari kita doakan bersama agar perayaan Hari Anak Nasional bersama anak-anak Papua ini dapat berjalan lancar dan dapat memberikan kebahagiaan kepada anak-anak Papua. Namun takkan mudah bagiku meninggalkan jejak hidupku yang telah terukir abadi sebagai kenangan yang terindah. Namun takkan. Wah, itu tadi kata-katanya ya, meskipun simpang siurnya berita ya, meskipun banyak sekali yang menghujat Pak Jokowi tapi tidak menurunkan orang-orang itu tetap cinta kepada Pak Jokowi. Ya memang orang baik itu mau dihina kayak apapun ya tetap ada yang cinta gitu loh. Bahkan lebih banyak yang cinta daripada yang menghina gitu. Dan apalagi responnya Pak Jokowi juga tidak kok membalas, ya emang kayak gitu sih. Yang membalas biar Tuhan aja. Gimana nih kalau menurut pendapat dari teman-teman semuanya mengenai video kita hari ini? Yuk langsung tulis di kolom komentar ya. Dan teman-teman, sayang sekali kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini. Tapi tenang aja karena besok insya Allah kita akan ketemu lagi. Jadi jangan lupa di subscribe supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Dan aku Jub pamit undur diri dulu. Sampai jumpa dan terima kasih.